beat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari niatkan ibadah agar hidup makin berkah. Apa kabar sahabat-sahabat Kiaker hari ini? Pada video sebelumnya, kami sudah membahas tentang tata cara pemasangan baru listrik PLN, mulai dari persiapan, syarat, ketentuan, estimasi biaya, cara daftar, cara membayar, serta cara mengecek status pemrosesan pasang baru. Setelah proses pengajuan selesai, maka listrik disalurkan PLN dan kita akan menikmatinya. Artinya, kita sudah resmi menjadi pelanggan PLN. Proses menjadi pelanggan dan saat menggunakan listrik pasti mengeluarkan biaya dan tenaga. Karena sudah membayar, maka kita pasti ingin mendapatkan hak, yaitu pelayanan yang terbaik dari PLN. Namun, tahukah kita poin-poin penting apa saja yang menjadi hak dan kewajiban PLN untuk melayani kita sebagai pelanggannya? Jangan sampai karena ketidaktahuan kita hanya diam ketika hak kita tidak dipenuhi, atau kita menuntut yang dianggap hak, padahal bukan kewajiban PLN untuk memenuhinya. Poin-poin hak dan kewajiban PLN tersirat dan tersurat dalam suatu perjanjian, yaitu SPJBTL. SPJBTL kependekan dari Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, yaitu mengatur kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan pelanggan. SPJBTL lah yang harus menjadi acuan pelanggan dan acuan PLN dalam melaksanakan kerjasama. Sebagai kesepakatan bersama, SPJBTL pun ditandatangani oleh para pihak, yaitu PLN dan pelanggan. Mari kita langsung bahas poin-poin hak dan kewajiban PLN. Kewajiban PLN terhadap pelanggan, poin pertama yaitu melayani sesuai tingkat mutu pelayanan. Seperti menyalurkan energi listrik secara terus-menerus, kecuali bisa padam akibat adanya force majeure, yaitu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, tsunami, pohon tumbang, dan bencana alam lainnya. Keadaan force majeure ini atau bencana alam, aliran listrik dipadamkan untuk menjaga keselamatan masyarakat, keselamatan personil PLN, keselamatan lingkungan, keselamatan hewan, dan keselamatan peralatan instalasi milik PLN maupun peralatan instalasi milik pelanggan. PLN boleh memadamkan aliran listrik untuk pemeliharaan rutin, misal kegiatan penggantian atau perbaikan peralatan instalasi milik PLN. Namun, PLN wajib memberitahukan kepada pelanggan melalui surat atau pemberitahuan lainnya. Misal, diumumkan di media sosial, media elektronik, atau media-media resmi lainnya. Tingkat mutu pelayanan yang kedua adalah menyalurkan tegangan sebesar 220 volt.
dengan batas minimal tegangan sesuai ketentuan dan keamanan, yaitu minus 10% dari tegangan 220 volt, yaitu sebesar 198 volt. Dan tegangan paling maksimum plus 5% dari tegangan 220 volt, yaitu sebesar 231 volt untuk kontrak pelanggan satu pas atau kontrak tegangan rendah. Contohnya pada kontrak rumah kita. Poin kewajiban PLN yang kedua yaitu wajib menyediakan, memelihara, dan memperbaiki instalasi listrik mulai dari kabel sambungan rumah, alat ukur kWh meter atau meter prabayar, sampai dengan alat pembatas atau MCB. Setelah pelanggan memenuhi syarat dan membayar pemasangan baru. Poin kewajiban PLN yang ketiga yaitu 1 kali 24 jam, PLN wajib melayani keluhan pelanggan akibat gangguan pada instalasi milik PLN yang mengakibatkan aliran listrik padam. Namun, keluhan ini wajib pelanggan laporkan terlebih dahulu, bisa melalui aplikasi PLN Mobile atau menelpon melalui call center dengan nomor kontak center, tekan nomor kode area masing-masing wilayah, kemudian tanpa spasi tekan 123. Misal, untuk wilayah Jakarta dengan nomor 021123. Contoh lain, untuk wilayah Bandung 022123. Dalam penanganan gangguan padam, pada peralatan instalasi milik PLN tidak dipungut biaya atau gratis selama kerusakan bukan diakibatkan oleh pelanggan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Poin kewajiban PLN yang keempat yaitu membayar kompensasi kepada pelanggan akibat tidak sesuai tingkat mutu pelayanan. Misal, gangguan padam melebihi batas jumlah padam atau sering dikatakan biarpet, dan juga membayar kompensasi bila melebihi waktu yang telah ditentukan. Sekarang kita ke poin hak PLN dan kewajiban pelanggan untuk memenuhinya. Hak PLN, poin pertama yaitu pelanggan wajib menyediakan tempat untuk instalasi PLN seperti tiang, jalur kabel, tempat APP atau alat ukur kWh meter, meter prabayar, dan alat pembatas atau MCB sesuai dengan kaidah keselamatan ketenaga listrikan. APP ini ditempatkan di dinding depan rumah agar memudahkan dalam proses pemeliharaan maupun penanganan gangguan dan pencatatan stand meter. Hak PLN poin kedua adalah pelanggan membayar tagihan listrik tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka PLN berhak memutus aliran listrik, baik putus sementara atau bongkar rampung alat-alat listrik milik PLN, seperti membongkar kabel sambungan rumah, membongkar alat pengukur kWh meter, dan membongkar alat pembatas atau MCB. Hak PLN poin ketiga adalah memeriksa instalasi listrik, yaitu penertiban pemakaian tenaga listrik disingkat P2TL jika pelanggan terindikasi melakukan pelanggaran, dan jika pelanggan terbukti melakukan pelanggaran, maka
pelanggan wajib membayar tagihan susulan atau denda, dan jika tidak membayar, maka PLN berhak memutus aliran listrik. Itulah tadi poin-poin hak dan kewajiban PLN maupun hak dan kewajiban pelanggan. Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan menjadi penerang dan bermanfaat. Kami juga mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.